Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hidayatullah dari Teknik Sipil Pancasakti Universitas Tegal. Saya hari ini akan mereview sebuah buku yang berjudul Mekanika Bahan. Oke, mungkin kita akan langsung aja reviewnya, oke. Oke, yang pertama, buku ini tuh berjudul Mekanika Bahan. Buku ini ditulis oleh Jier dan Dimoshenko. Buku ini tuh jilid pertama yang memiliki edisi keempat. Judul asli dari buku ini adalah Mechanics of Material edisi keempat. Buku ini diterbitkan pada tahun 2020, yang menerbitkannya adalah Erlangga. Dan buku ini tuh dicetak oleh PT Gelora Aksara Pratama. Pada bagian daftar isi, buku ini pada bab 1 terdapat tarik, tekan, dan geser. Sedangkan pada bab 2 itu elemen struktur yang dibebani secara aksial. Buku ini memiliki banyak bab, sampai bab 5 dan bab 6. Di sini buku ini dalam bab ketiga bertemakan torsi, gaya geser dan momen lentur, tegangan di balok, dan lanjutan topik balok. Pada bab 1, tarik, tekan, dan geser, bab ini memperkenalkan 3 jenis dasar gaya yang dapat bekerja pada suatu bahan. Tarik, dan tekan membahas gaya yang bekerja sejajar dengan sumbu utama elemen struktur, menghasilkan tegangan aksial. Tegangan tarik menyebabkan pemanjangan, sedangkan tegangan tekan menyebabkan pemendekan. Geser membahas gaya yang bekerja sejajar dengan bidang penampang elemen, menghasilkan tegangan geser yang cenderung menggeser lapisan-lapisan material satu sama lain. Pada bab 2, elemen struktur yang dibebani secara aksial, bab ini berfokus pada analisis elemen struktur yang dibebani oleh gaya aksial. Menentukan tegangan dan regangan pada elemen struktur akibat beban aksial. Distribusi tegangan aksial. Bagaimana tegangan didistribusikan sepanjang panjang elemen. Pengaruh panjang dan penampang. Bagaimana panjang dan bentuk penampang mempengaruhi respons elemen terhadap beban aksial. Pada bab 3, torsi. Bab ini membahas torsi atau puntir pada elemen struktural, khususnya batang melingkar. Tegangan geser akibat torsi, menentukan tegangan geser yang timbul akibat momen puntir. Sudut puntir, menghitung deformasi sudut yang terjadi pada batang akibat torsi. Distribusi tegangan geser, bagaimana tegangan geser didistribusikan sepanjang radius penampang batang. Pada bab 4, gaya geser dan momen lentur. Bab ini berfokus pada analisis gaya geser dan momen lentur pada balok. Tegangan yang timbul akibat gaya geser pada balok didistribusikan pada penampang balok. Momen lentur menentukan momen lentur yang terjadi pada balok dan pengaruhnya terhadap tegangan pada balok. Penggunaan diagram untuk menganalisis distribusi gaya geser dan momen lentur sepanjang balok. Pada bab 5, tegangan di balok. Bab ini membahas distribusi tegangan pada balok yang mengalami kelenturan. Tegangan lentur menentukan tegangan normal yang timbul akibat momen lentur. Distribusi tegangan pada penampang balok. Bagaimana tegangan lentur didistribusikan pada penampang balok. Dan tegangan maksimum terjadi pada serat terluar. Ya, buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar mekanika bahan. Mulai dari konsep dasar tegangan dan regangan, hingga analisis elemen struktur yang dibebani secara aksial, torsi, gaya geser, dan momen lentur. Buku ini juga menjelaskan distribusi tegangan di balok dan berbagai mode analisis terkait. Buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa di bidang teknik sipil, membantu mereka dalam mendesain dan menganalisis struktur secara efektif dan aman. Ya, mungkin cukup sekian rangkuman buku dari saya. Mungkin bila ada salah-salah kata, tolong dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.